Selamat datang di channel ini. Tempat di mana cerita bukan sekedar cerita, tapi sesuatu yang mungkin pernah terjadi. Di sini, kamu akan mendengar kisah-kisah yang tidak selalu masuk akal, tentang hal-hal yang seharusnya tidak disentuh, dan tentang pilihan yang harganya terlalu mahal. Jika kamu percaya semua ini hanya fiksi, itu tidak masalah. Tapi ingat satu hal, tidak semua yang menyeramkan itu dibuat. Beberapa hanya diceritakan ulang. Sebuah kisah tentang pesugihan, tentang janji yang tidak pernah benar-benar selesai, dan tentang sesuatu di hutan yang tidak pernah lupa siapa yang pernah datang. Sebelum kita mulai, pastikan kamu siap. Karena sekali kamu mendengar ceritanya, mungkin kamu tidak akan bisa melupakannya. Selamat mendengarkan. Hujan turun rintik-rintik ketika Arga menjejakkan kaki di desa kecil itu. Desa Wonosari, tempat kelahirannya yang sudah ia tinggalkan lebih dari 10 tahun lalu. Jalanan tanah yang becek, rumah-rumah kayu yang nyaris tak berubah, dan suasana yang terasa terlalu sunyi. Padahal masih sore. Arga menarik napas panjang. Ia datang bukan untuk nostalgia. Ibunya meninggal 2 hari lalu, dan tak ada pilihan selain pulang untuk mengurus rumah peninggalannya. Namun sejak pertama kali turun dari angkutan desa, sesuatu terasa janggal. Orang-orang menatapnya. Bukan sekedar melihat, tapi seperti memastikan sesuatu. Rumahnya berada di ujung desa, dekat hutan kecil yang dulu sering ia hindari saat masih anak-anak. Ibunya selalu melarangnya mendekat ke sana. "Jangan pernah ke pohon itu, Arga." Suara ibunya terngiang di kepalanya. "Kalau kamu dengar orang memanggil dari sana, jangan jawab." Dulu ia mengira itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Sekarang, entah kenapa, peringatan itu terasa lebih nyata. Malam pertama, listrik padam. Arga duduk di ruang tamu dengan lampu minyak seadanya. Hujan semakin deras, angin sesekali menggoyangkan jendela kayu hingga berderit pelan. Lalu, tok, tok, tok. Ada yang mengetuk pintu. Arga membeku. "Siapa?" tanyanya. Tak ada jawaban. Hanya suara hujan. Ia mendekat perlahan, membuka pintu sedikit. Tak ada siapa-siapa. Hanya gelap dan jalanan basah. Namun saat hendak menutup pintu, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Di batas hutan, ada seseorang berdiri di sana. Diam, menghadap ke arah rumahnya. Arga menyipitkan mata. Jaraknya cukup jauh, tapi ada yang aneh. Wajahnya tidak terlihat. Bukan karena gelap, tapi karena memang tidak ada. Pintu dibantingnya keras-keras. Napasnya memburu. Cuma halusinasi. Gumamnya. Mencoba menenangkan diri. Tapi jantungnya tetap berdetak tidak wajar. Keesokan harinya, Arga memutuskan untuk pergi ke warung Busari, satu-satunya tempat yang masih ramai di desa itu. Begitu ia duduk, percakapan warga langsung terhenti. Sunyi. Busari menyodorkan kopi tanpa diminta. "Kamu anaknya Burini ya?" tanyanya pelan. Arga mengangguk. "Semalam." Arga ragu, tapi akhirnya bertanya, "Di desa ini ada orang aneh yang suka berdiri di hutan." Wajah Busari langsung berubah. Beberapa warga yang tadinya pura-pura tidak mendengar, kini diam total. "Kamu lihat, ya?" bisik seseorang dari belakang. Arga menelan ludah. "Itu siapa?" Tak ada yang langsung menjawab. Sampai akhirnya seorang lelaki tua, Pak Wiryo, bicara dengan suara berat. "Itu bukan orang." Arga mengerutkan kening. "Dulu," lanjut Pak Wiryo, "desa ini punya pohon pesugihan. Orang-orang datang minta kekayaan." Arga menghela napas kecil. "Cerita lama." Pak Wiryo menggeleng pelan. "Setiap permintaan ada harga." "Ya, tumbal." Arga mencoba rasional. "Bukan nyawa," kata Pak Wiryo.
menatap tajam. Tapi wajah Arga terdiam. Siapapun yang meminta akan kehilangan wajahnya. Dan mereka akan jadi penjaga pohon itu selamanya. Hening. Arga tertawa kecil, meski terasa dipaksakan. Pak, saya nggak percaya hal begituan. Pak Wiryo hanya menatapnya lebih dalam. Semalam kamu lihat satu kan? Arga tidak menjawab. Kalau kamu lihat lagi, suara Pak Wiryo mengecil. Jangan pernah panggil. Jangan dekati. Kenapa? Pak Wiryo menunduk. Karena kalau dia mulai mendekat, artinya dia sudah mengenalmu. Malam kedua, Arga berusaha mengabaikan semua cerita itu. Ia menutup rapat jendela, mengunci pintu, bahkan menyalakan radio agar tidak terlalu sunyi. Tapi tepat pukul tengah malam, tok, 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 ketukan itu lagi. Lebih pelan, lebih dekat. Arga menahan napas. Kali ini bukan di pintu depan, melainkan di jendela kamarnya. Perlahan, ia menoleh. Tirai tipis bergoyang. Dan di baliknya, siluet seseorang berdiri tepat di luar jendela. Arga gemetar. Dengan tangan kaku, ia menarik tirai sedikit. Dan saat itu juga, ia melihatnya. Sosok itu lebih dekat dari semalam. Tinggi, kurus, dan wajahnya kosong. Benar-benar kosong. Tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Namun anehnya, Arga merasa sedang ditatap. Tiba-tiba sosok itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Arga. Pelan, pasti. Lalu, suara terdengar. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepala Arga. Kak, Bu. Arga menjerit dan mundur jatuh. Lampu minyak padam. Ruangan gelap gulita. Dan saat ia mencoba bangkit, ia sadar sesuatu. Suara itu bukan suara asing. Itu suara yang sangat ia kenal. Suara ibunya. Arga masih terduduk di lantai kamar. Napasnya memburu. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ruangan gelap total setelah lampu minyak padam. Hanya suara hujan yang tersisa dan detak jantungnya sendiri yang terasa terlalu keras. Ibu, suara itu terucap begitu saja. Begitu kata itu keluar, ketukan di jendela berhenti. Sunyi, sangat sunyi. Perlahan, Arga merangkak mendekati dinding, mencari korek api dengan tangan gemetar. Saat api kecil itu menyala dan lampu kembali hidup, jendela kosong. Tak ada siapa-siapa. Seolah semua yang terjadi barusan hanyalah mimpi buruk. Namun Arga tahu, itu bukan mimpi. Pagi harinya, Arga hampir tidak tidur sama sekali. Matanya sembab, pikirannya kacau. Suara itu suara ibunya. Persis, tidak mungkin salah. Tapi ibu sudah meninggal, gumamnya pelan. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin hanya halusinasi karena lelah atau trauma. Tapi satu hal terus mengganggu. Kenapa sosok tanpa wajah itu memakai suara ibunya? Arga memutuskan kembali ke warung Busari. Kali ini ia tidak peduli dengan tatapan orang-orang. Pak Wiryo, katanya langsung, saya lihat lagi semalam. Suasana langsung tegang. Pak Wiryo menatapnya tajam. Dia bicara. Arga mengangguk pelan. Pakai suara ibu saya. Beberapa orang langsung berdesis pelan, seperti ketakutan. Busari bahkan menjatuhkan sendoknya. Itu sudah mulai, bisiknya. Mulai apa? Arga mulai kesal. Kalian semua tahu sesuatu, tapi tidak ada yang mau jelasin dengan jelas. Pak Wiryo menarik napas panjang. Penjaga itu tidak bisa bicara, katanya pelan. Dia tidak punya mulut. Lalu suara itu? Pak Wiryo menatap Arga lebih dalam. Dia tidak bicara dengan suara dia sendiri, tapi dengan suara orang yang paling kamu percaya. Darah Arga terasa dingin. Kenapa saya? Tanya Arga. Suaranya mulai bergetar. Kenapa dia datang ke saya? Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Justru Busari yang bicara pelan, hampir seperti tidak ingin didengar. Karena keluargamu,
pernah terlibat. Arga menoleh cepat. Apa? Pak Wiryo menutup mata sebentar, seolah menimbang sesuatu. Dulu, ibumu bukan orang miskin seperti yang kamu ingat. Arga mengerutkan kening. Apa maksudnya? Dia pernah kaya, lanjut Pak Wiryo. Dan kekayaan itu datang dari pohon itu. Arga langsung berdiri. Tidak mungkin, ibu saya bukan orang seperti itu. Semua orang bilang begitu tentang keluarganya, kata Pak Wiryo dingin. Terus kenapa kami hidup susah? Bentak Arga. Kalau memang benar, karena dia berhenti. Jawaban itu membuat Arga membeku. Berhenti, ulangnya pelan. Pak Wiryo mengangguk. Orang yang sudah meminta tidak boleh berhenti sebelum janji selesai. Janji apa? Pak Wiryo menatap Arga lurus. Menjadi penjaga berikutnya. Arga mundur selangkah. Tidak, ia menggeleng cepat. Tidak, itu nggak masuk akal. Ibumu kabur, lanjut Pak Wiryo. Dia meninggalkan pohon itu sebelum waktunya. Ruangan terasa semakin sempit. Dan sekarang, suara Pak Wiryo makin berat. Penjaga itu datang untuk menagih. Arga pulang dengan kepala penuh kekacauan. Semua yang ia dengar terasa tidak masuk akal. Ibunya melakukan pesugihan, ibunya kabur dari sesuatu, dan sekarang sesuatu itu datang kepadanya. Tidak, Arga mengusap wajahnya kasar. Ini pasti cuma cerita orang desa. Namun langkahnya terhenti saat sampai di depan rumah. Pintu terbuka, padahal ia yakin jelas sudah menguncinya. Perlahan ia masuk. Ibu, panggilnya refleks. Tidak ada jawaban, tapi ada sesuatu yang berbeda. Bau tanah basah, seperti dari dalam hutan. Ia mengikuti bau itu sampai ke kamar ibunya. Pintu kamar terbuka sedikit, berderit saat didorong. Dan di dalam, lantai kamar itu kotor, penuh jejak kaki berlumpur. Jejak itu tidak beraturan, seperti seseorang berjalan berputar-putar di dalam kamar sepanjang malam. Dan yang membuat Arga membeku, jejak kaki itu tidak memiliki jari, hanya bentuk kaki polos, seperti sesuatu yang belum sempurna menjadi manusia. Tiba-tiba, krek, lemari utua di sudut kamar terbuka sendiri. Perlahan, Arga menatapnya dengan napas tertahan. Di dalam lemari ada kotak kayu kecil, tertutup rapat, dengan simbol aneh terukir di atasnya. Tangan Arga gemetar saat membukanya. Di dalam ada foto lama, foto keluarganya. Namun, wajah ibunya di foto itu sudah mulai memudar, seperti dihapus perlahan. Dan di bagian belakang foto ada tulisan tangan. Tulisan ibunya. Maafkan ibu, kalau mereka datang, jangan pernah jawab panggilan itu. Tangan Arga langsung lemas. Foto itu jatuh ke lantai. Dan saat ia menunduk untuk mengambilnya, ia membeku. Karena bayangannya di lantai bergerak. Padahal ia tidak. Perlahan, bayangan itu menoleh, menghadap ke arah Arga. Dan meski hanya bayangan, Arga tahu wajahnya mulai menghilang. Arga mundur dengan napas tersengal. Matanya terpaku pada lantai. Bayangannya, itu bukan sekedar bayangan lagi. Perlahan, bentuknya berubah. Kepala bayangan itu seperti mengabur. Garis wajahnya memudar, seperti dihapus sedikit demi sedikit. Tidak, Arga menggeleng panik. Ia langsung melompat menjauh dari cahaya lampu, membuat bayangannya hilang dari lantai. Ruangan kembali sunyi. Tapi ketakutan itu tidak hilang, justru semakin nyata. Arga berlari keluar rumah tanpa pikir panjang. Hujan masih turun, meski lebih ringan. Ia tidak peduli. Kakinya terus melangkah, menjauh dari rumah itu. Menjauh dari apapun yang mulai mengikutinya. Tanpa sadar, ia berhenti di satu tempat. Pinggir hutan. Tempat ia melihat sosok itu pertama kali. Arga terengah, menatap ke dalam gelap pepohonan. Apa sebenarnya yang kalian mau dari saya? Gumamnya. Angin berhembus pelan. Daun-daun berbisik. Dan dari dalam hutan, terdengar langkah. Pelan. Berat. 1, 2, 3. Arga membeku. Langkah itu semakin dekat. Dan dari balik pepohonan, muncul sosok itu lagi.
Penjaga tanpa wajah. Kini lebih jelas, lebih dekat. Dan kali ini, tidak sendirian. Di belakangnya, ada bayangan lain. Lebih kecil, lebih pendek. Seperti anak kecil. Arga mundur perlahan. Jangan mendekat. Suaranya gemetar. Sosok itu berhenti. Lalu kepalanya miring sedikit. Seolah penasaran. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Langsung di kepala Arga. Arga. Kali ini bukan suara ibunya. Suara itu kecil, lirih, dan sangat familiar. Arga langsung pucat. Itu, napasnya tercekat. Itu suara Dika. Dika, adik laki-lakinya, yang meninggal 15 tahun lalu. Kilasan memori menghantam Arga. Hutan ini, tangisan, dan Dika yang hilang. Tubuh Arga gemetar hebat. Tidak, ini nggak mungkin. Sosok kecil di belakang penjaga itu maju selangkah. Tangannya terulur, seperti meminta tolong. Kak. Arga menutup telinganya. Berhenti. Tapi suara itu tidak berhenti. Karena itu bukan suara dari luar. Itu dari dalam kepalanya. Kenapa? Kakak tinggalin aku. Air mata Arga jatuh. Kenangan yang selama ini ia kubur mulai muncul. Hari itu, hutan ini, ia dan Tika bermain. Lalu mereka melihat pohon besar itu. Pohon yang berbeda, lebih gelap, lebih tua. Dan Dika berjalan mendekat. Arga ingat, ia mendengar suara juga saat itu. Suara yang memanggil, tapi bukan namanya. Nama Dika. Aku nggak ninggalin kamu. Arga berbisik lemah. Sosok kecil itu terus mendekat. Bohong. Langkahnya pelan. Menyeret. Tidak wajar. Kakak lari. Arga membeku. Itu benar. Ia lari. Saat Dika menjerit. Saat sesuatu menariknya ke dalam kegelapan. Arga lari. Dan tidak pernah kembali. Sosok penjaga tiba-tiba bergerak. Satu langkah maju. Dan tanah di bawahnya seperti hidup. Agar-agar kecil muncul dari dalam tanah. Merayap. Mendekat ke arah Arga. Arga tersentak dan mundur cepat. Apa yang kalian mau? Suara dalam kepalanya mencawat. Kali ini, banyak. Bukan satu. Bukan dua. Tapi puluhan. Ganti. Janji. Belum selesai. Wajah. Arga terjatuh. Tangannya menyentuh tanah basah. Dan saat itu, ia melihat sesuatu. Di tanah, ada banyak bekas. Seperti wajah. Tercetak samar. Seolah banyak orang pernah ditanam di sana. Dengan ekspresi yang sama. Kosong. Sosok penjaga kini hanya berjarak beberapa meter. Tangannya terangkat perlahan. Mengarah ke wajah Arga. Dan tiba-tiba, Arga merasakan sesuatu di wajahnya. Gatal. Panas. Ia menyentuh pipinya. Dan jantungnya langsung seperti berhenti. Kulitnya terasa rata. Tidak ada lakukan hidung. Tidak. Arga bangkit dan berlari sekuat tenaga. Agar-agar mencoba mengejarnya. Tapi ia berhasil lolos keluar dari area hutan. Ia terus berlari sampai desa terlihat. Sampai lampu-lampu rumah kembali muncul. Sampai suara manusia terdengar lagi. Arga berhenti di tengah jalan. Terengah. Tangannya langsung menyentuh wajahnya. Hidungnya masih ada. Mulutnya masih ada. Semua masih normal. Ia langsung tertawa kecil. Antara lega dan hampir gila. Arga. Seseorang memanggilnya. Arga menoleh cepat. Seorang pria berdiri di ujung jalan. Pak Wiryo. Namun ada yang aneh. Ia berdiri terlalu diam. Terlalu kaku. Pak. Saya. Arga melangkah mendekat. Tapi langkahnya terhenti. Karena saat Pak Wiryo mendekat ke cahaya, Arga melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Wajah Pak Wiryo tidak lengkap. Bagian mulutnya seperti mulai menghilang. Pak Wiryo tersenyum. Atau setidaknya mencoba. Suaranya keluar pelan. Sudah. Mulai ya. Arga mundur perlahan. Apa maksudnya? Pak Wiryo menatapnya kosong. Dia tidak hanya menagih ibumu. Hening. Lalu, dia menagih seluruh keluargamu. Angin berhembus dingin. Dan untuk pertama kalinya, Arga sadar. Ini bukan sekedar gangguan. Ini warisan. Arga menatap wajah Pak Wiryo dengan napas tertahan.
Bagian mulut lelaki tua itu benar-benar memudar. Bukan tertutup, bukan terluka, tapi seperti dihapus dari keberadaan. "Pak," wajah Bapak, suara Arga bergetar. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu memberi isyarat agar Arga mendekat. "Kamu sudah lihat terlalu banyak," katanya pelan. "Sekarang, kamu harus tahu semuanya." Mereka duduk di bangku kayu tua di depan rumah Pak Wiryo. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Seolah desa itu ikut menahan napas. Dulu, Pak Wiryo mulai bicara. Pohon itu bukan sekedar tempat pesugihan. Itu semacam perjanjian. "Perjanjian dengan siapa?" tanya Arga cepat. Pak Wiryo menatap ke arah hutan. "Dengan sesuatu yang tidak punya wajah sejak awal." Arga terdiam. "Orang-orang datang," lanjut Pak Wiryo. "Minta kekayaan, minta kekuasaan, minta hidup lebih baik. Dan mereka diberi, tapi bukan gratis." "Wajah," gumam Arga. Pak Wiryo mengangguk. "Wajah adalah identitas, ingatan, diri. Kalau itu diambil, kamu bukan lagi manusia sepenuhnya." Arga merasakan tengkuknya dingin. "Lalu, kenapa saya?" tanyanya lagi. "Saya tidak pernah minta apa-apa." Pak Wiryo menatapnya dalam-dalam. "Karena ibumu pernah." Hening. "Dia datang ke pohon itu waktu kamu masih kecil. Waktu keluargamu sedang hancur. Ayahmu sakit, hutang menumpuk." Arga menggertakkan gigi. Dia tidak suka mendengar ini, tapi dia tahu ini mungkin benar. "Ibumu minta satu hal," kata Pak Wiryo. "Keselamatan keluarganya." "Dan pohon itu mengabulkan." Pak Wiryo mengangguk pelan. "Ayahmu sembuh. Hutang lunas. Kalian hidup tenang. Untuk sementara." "Untuk sementara?" ulang Arga. Pak Wiryo menatap kosong ke depan. Karena harga itu tidak langsung dibayar. Arga mulai mengerti arah pembicaraan ini. Dan dia tidak menyukainya. "Jangan bilang," suaranya melemah. Pak Wiryo menutup mata sebentar. "Yang diambil bukan ibumu." Jantung Arga berdetak keras. "Bukan juga ayahmu." Hening beberapa detik yang terasa seperti selamanya. "Yang dipilih adalah anaknya." Dunia Arga seperti runtuh. "Dika," bisiknya. Pak Wiryo mengangguk pelan. "Itu sebabnya dia hilang di hutan." Air mata Arga langsung jatuh. "Tidak, itu kecelakaan. Itu bukan kecelakaan," potong Pak Wiryo. "Itu penagihan pertama." Arga menunduk. Tubuhnya gemetar. Semua potongan ingatan yang selama ini ia tekan, kini kembali. Dika yang tertarik ke dalam hutan. Teriakannya, dan dirinya yang lari. "Ibu tahu?" tanya Arga pelan. Hampir tidak terdengar. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Dia tahu setelah semuanya terjadi. Dan dia diam saja. "Tidak!" suara Pak Wiryo tiba-tiba keras. Dia mencoba menghentikannya. Arga terdiam. "Ibumu kembali ke pohon itu," lanjut Pak Wiryo. Suaranya kini lebih berat. "Dia ingin membatalkan perjanjian." "Bisa?" Pak Wiryo menggeleng. "Tidak ada yang bisa dibatalkan." "Lalu?" "Ia membuat kesepakatan baru." Arga menatapnya. "Dia minta waktu." "Untuk apa?" Pak Wiryo menatap Arga lurus. "Untuk melindungimu." Arga membeku. "Ibumu menawarkan dirinya sebagai pengganti, tapi pohon itu tidak langsung mengambilnya." "Kenapa?" "Karena sesuatu yang sudah diambil tidak bisa dikembalikan." "Dika." Arga menutup wajahnya. "Jadi ibumu diberi waktu," lanjut Pak Wiryo. "Selama dia hidup, kamu aman." Arga mengangkat kepala pelan. "Dan sekarang?" Pak Wiryo mengangguk pelan. "Ibumu sudah tidak ada." Hening panjang. Semua terasa jelas sekarang. Kenapa sosok itu datang? Kenapa memakai suara ibunya? Kenapa ia yang dipilih? Berarti suara Arga hampir hilang. "Sekarang giliran saya." Pak Wiryo tidak menjawab. Tapi diamnya
Sudah cukup. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Lampu di depan rumah berkedip. Dan dari kejauhan, dari arah hutan, terdengar suara ramai. Bisikan. Banyak sekali. Arga menutup telinganya. Dia datang lagi. Bisiknya panik. Pak Wiryo berdiri cepat. Bukan cuma dia. Arga menatapnya. Maksudnya, Pak Wiryo menelan ludah. Semua yang pernah menjadi korban akan datang menjemputmu. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar pelan. Seperti ada sesuatu bergerak di bawahnya. Dari arah jalan desa, satu persatu, sosok mulai terlihat. Berjalan pelan, tidak wajar. Dan saat mereka mendekat ke cahaya, Arga melihatnya. Puluhan orang dengan wajah yang tidak lengkap. Ada yang tanpa mata, ada yang tanpa mulut, ada yang kosong sepenuhnya. Ini belum pernah terjadi, bisik Pak Wiryo terkakutan. Mereka tidak pernah keluar dari hutan. Arga mundur perlahan. Sekarang mereka keluar. Langkah-langkah itu semakin dekat, mengelilingi mereka. Dan di antara mereka, sosok penjaga tanpa wajah berdiri paling depan. Diam, menatap Arga. Tiba-tiba, semua sosok itu berhenti. Serentak. Lalu perlahan, mereka mengangkat tangan, mengarah ke Arga. Dan suara itu kembali. Kali ini lebih jelas, lebih kuat, lebih menyeramkan. Wajahmu untuk kami. Arga menjerit. Dan di saat itu juga, Pak Wiryo menariknya paksa. Lari! Mereka berlari ke dalam rumah. Pintu dibanting, dikunci. Namun ketukan langsung terdengar. Keras, bertubi-tubi. Dari semua sisi. Pintu, jendela, dinding. Tidak akan lama, kata Pak Wiryo dengan wajah pucat. Mereka tidak akan berhenti. Arga terengah-engah. Lalu kita harus apa? Pak Wiryo menatapnya dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, ada rasa putus asa di matanya. Kamu harus kembali ke pohon itu. Arga membeku. Apa? Ini tidak akan selesai kalau kamu lari. Ketukan makin keras. Kayu pintu mulai retak. Kamu harus menghadapi langsung. Dan kalau saya tidak mau, Pak Wiryo menatapnya tajam. Maka mereka akan mengambilmu sedikit demi sedikit. Pintu depan mulai pecah. Tangan-tangan pucat masuk dari celah, meraba, mencari. Arga mundur, panik. Dan saat itu, dia melihat sesuatu di cermin dinding. Refleksinya, wajahnya, bagian hidungnya mulai memudar. Retakan di pintu semakin melebar. Kayu tua itu tak akan bertahan lama. Tangan-tangan pucat dari luar terus meraba masuk, bergerak tidak wajar, seperti tidak memiliki tulang. Suara ketukan berubah menjadi hantaman. Arga mundur dengan napas kacau, matanya terus melirik ke cermin. Hidungnya benar-benar mulai hilang. Bukan berdarah, bukan luka, tapi seperti dihapus dari wajahnya. Pak, wajah saya, suaranya gemetar. Pak Wiryo tidak menoleh. Tidak ada waktu lagi, katanya tegas. Kalau kamu tidak bergerak sekarang, kamu tidak akan sempat lagi punya wajah untuk diselamatkan. Sebagian pintu runtuh. Satu tangan masuk lebih jauh, hampir menyentuh lantai. Lewat belakang, teriak Pak Wiryo. Mereka berlari ke dapur. Pintu belakang dibuka paksa. Hujan langsung menyambut. Tanpa pikir panjang, Arga mengikuti Pak Wiryo keluar. Dari belakang rumah, sudah ada sosok-sosok lain. Berdiri diam, menunggu. Mereka mengepung kita, bisik Arga. Pak Wiryo menggertakkan gigi. Kita tidak ke desa. Arga menoleh cepat. Lalu kemana? Pak Wiryo menatap lurus ke arah gelap. Ke pohon itu, petir menyambar. Dan untuk sesaat, Arga melihat hutan itu lebih gelap dari sebelumnya. Seperti hidup. Tidak, kita nggak mungkin ke sana. Arga panik. Itu tempat mereka. Justru itu satu-satunya tempat yang bisa mengakhiri ini, bentak Pak Wiryo. Suara di belakang mereka semakin ramai. Bisikan, langkah kaki, seretan. Arga, suara itu lagi. Kali ini lebih dekat, lebih dalam. Arga menutup telinganya. Diam, tapi suara itu justru makin jelas. Aku, dingin. Air mata Arga jatuh lagi.
Pak Wiryo mencengkeram bahunya. "Dengar saya baik-baik," katanya keras. "Semua yang kamu dengar itu bukan mereka." Arga menatapnya, bingung. Mereka hanya memakai ingatanmu. Lalu Dika? Dika sudah tidak ada. Kalimat itu seperti menampar Arga. Yang ada sekarang hanya sisa dari apa yang diambil. Lanjut Pak Wiryo. Hujan semakin deras. Tanah mulai licin. Dan dari kejauhan, sosok penjaga itu mulai berjalan mendekat. Tidak tergesa, tapi pasti. "Kalau kamu terus dengar suara itu," kata Pak Wiryo, "kamu akan menyerahkan dirimu sendiri." Arga terdiam. Tangan di wajahnya gemetar. Ia bisa merasakan bagian wajahnya semakin tipis. "Sekarang pilih," lanjut Pak Wiryo. "Lari dan hilang perlahan. Atau kita akhiri di sana." Hening sejenak. Arga menatap ke arah hutan, ke arah masa lalunya, ke arah Dika, ke arah ibunya. "Kita ke sana," katanya akhirnya. Mereka berlari, masuk ke dalam hutan. Begitu melewati batas pepohonan, suasana langsung berubah. Suara hujan meredam, udara terasa lebih berat, dan tanah lebih lembek. Seperti bukan tanah biasa. "Jangan lihat ke belakang," kata Pak Wiryo. Arga mengangguk. Meski ia bisa merasakan, mereka diikuti. Semakin dalam mereka masuk, akar-akar mulai terlihat di permukaan tanah. Besar, melilit, seperti ular yang membeku. "Dekat," bisik Pak Wiryo. Dan benar, di depan mereka, sesuatu muncul dari kegelapan. Pohon itu besar, jauh lebih besar dari yang Arga ingat. Batangnya hitam, kulitnya seperti berdenyut pelan, dan di seluruh batangnya ada tonjolan-tonjolan aneh, seperti wajah. Arga membeku, puluhan wajah menempel, setengah keluar dari batang, dengan ekspresi kosong. "Itu," napasnya tercekat. "Itu, mereka." Pak Wiryo mengangguk pelan. Mereka yang tidak sempat menjadi penjaga akan jadi bagian dari pohon. Tiba-tiba, salah satu wajah itu bergerak. Matanya terbuka perlahan, kosong. Lalu mulutnya bergerak. Arga mundur ketakutan. "Jangan dengar," teriak Pak Wiryo. Tanah di sekitar pohon mulai bergerak. Akar-akar muncul, lebih banyak, lebih cepat. Dan dari belakang, langkah-langkah itu kembali terdengar. Mereka sudah sampai. Arga menoleh. Puluhan sosok tanpa wajah kini berdiri di belakang mereka, mengelilingi, menutup jalan keluar. "Sudah selesai," bisik Arga lemah. Pak Wiryo menggeleng. "Belum." Ia menunjuk ke arah batang pohon. "Ada satu cara." "Apa?" Pak Wiryo menatapnya serius. "Setiap perjanjian harus ditutup oleh pihak yang membuatnya." Arga mengerutkan kening. "Tapi yang buat ibu saya." Pak Wiryo diam sejenak, lalu berkata pelan, "Darah itu masih ada di kamu." Arga membeku. "Artinya?" Suaranya mengecil. "Saya yang harus." Pak Wiryo tidak menjawab, tapi matanya sudah cukup. Tiba-tiba, sosok penjaga itu maju, lebih dekat dari sebelumnya. Kini hanya beberapa langkah dari Arga. Perlahan, ia mengangkat tangannya dan menunjuk langsung ke wajah Arga. Suara itu kembali, lebih kuat, lebih dalam. "Berikan wajahmu." Arga gemetar. Akar-akar mulai melilit kakinya, menarik, perlahan. "Arga," teriak Pak Wiryo. "Sekarang, ngapain? Pilih." Wajah-wajah di batang pohon mulai berteriak. Bersamaan, Arga menatap pohon itu, menatap akar, menatap sosok penjaga. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu. Di wajah kosong penjaga itu, ada bayangan, samar, seperti wajah seseorang yang ia kenal. Arga membeku. "Bang!" Suaranya berdetar. "Itu wajahnya." Pak Wiryo menoleh. "Tidak mungkin, karena bayangan wajah itu masih jelas. Itu bukan wajah asing. Itu wajah Arga sendiri." Hujan tidak lagi terdengar. Semua seolah berhenti. Waktu seperti membeku saat Arga menatap sosok penjaga itu. Wajah kosongnya kini tidak sepenuhnya kosong. Di permukaan ketiadaan itu, muncul bayangan samar. Dan bayangan itu adalah wajah Arga. "Tidak!" Arga mundur, napasnya kacau.
Itu bukan saya. Namun semakin ia menatap, semakin jelas. Lekuk hidung, bentuk mata, garis rahang. Itu dirinya. Pak, suaranya hampir hilang. Kenapa wajah saya ada di dia? Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Wajahnya pucat, lebih pucat dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar ketakutan. Karena suaranya berat. Kamu bukan korban pertama. Arga menoleh cepat. Apa maksudnya? Akar-akar semakin melilit kakinya. Dingin, basah, seperti hidup. Namun Arga tidak lagi fokus ke sana. Pikirannya terhenti pada satu hal. Kamu pernah dipilih sebelumnya, lanjut Pak Wiryo. Dunia terasa berputar. Tidak, saya tidak pernah ke sini sejak kecil. Kamu pernah, potong Pak Wiryo. Dan kamu lupa. Kilatan memori tiba-tiba menghantam Arga. Hutan, tangisan, Dika, dan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia ingat. Saat Dika ditarik, ada dua suara, bukan satu. Arga. Suara itu memanggilnya juga. Tubuh Arga langsung lemas. Tidak. Ia menggeleng pelan. Itu tidak mungkin. Kamu dipanggil duluan, kata Pak Wiryo pelan. Tapi adikmu yang datang. Air mata Arga jatuh. Dika menggantikanmu. Hening, panjang, menusuk. Tidak. Suara Arga pecah. Tidak. Itu tidak benar. Makanya kamu selamat. Lanjut Pak Wiryo. Makanya ibumu mencoba menghentikan semuanya. Arga menatap pohon itu. Wajah-wajah di batangnya kini bergerak pelan. Seolah hidup. Seolah mendengar. Jadi, suara Arga bergetar. Semua ini sudah dimulai dari dulu. Pak Wiryo mengangguk. Kamu adalah janji yang tertunda. Akar-akar kini mencapai pinggang Arga. Menahan, mengikat. Sosok penjaga melangkah lebih dekat. Kini hanya satu langkah dari Arga. Dan untuk pertama kalinya, ia mengangkat tangannya dan menyentuh wajah Arga. Dingin, sangat dingin. Arga menjerit. Ia bisa merasakan sesuatu ditarik. Bukan kulit, bukan daging, tapi dirinya. Berhenti, teriak Pak Wiryo. Ia mengambil sebilah pisau kecil dari sakunya, lalu memotong akar yang melilit Arga. Akar itu bergerak liar, seperti kesakitan. Arga terlepas dan jatuh ke tanah. Napasnya tersengal. Tangannya langsung menyentuh wajahnya. Setengah wajahnya sudah mati rasa. Dengar saya. Pak Wiryo berlutut di depannya. Kamu masih punya pilihan. Apa? Suara Arga lemah. Kamu bisa menerima atau melawan. Melawan. Arga hampir tertawa putus asa. Lihat itu. Ia menunjuk ke pohon. Ke penjaga. Ke puluhan sosok di belakang mereka. Saya nggak mungkin menang. Pak Wiryo menatapnya tajam. Ini bukan soal menang. Hening. Ini soal siapa yang kamu biarkan hilang. Arga terdiam. Tadi kamu lihat wajahmu di dia, kan? Lanjut Pak Wiryo. Itu artinya dia belum punya bentuk tetap. Maksudnya, penjaga itu bukan satu orang. Angin berhembus pelan. Dia adalah kumpulan dari semua yang diambil. Arga menatap sosok itu lagi. Dan kini ia melihatnya. Bukan hanya wajahnya. Ada bayangan lain. Berganti-ganti. Cepat. Wajah ibunya. Wajah Dika. Wajah orang-orang desa. Dia belum selesai memilih, kata Pak Wiryo. Dan kamu kan tidak terakhir. Kalau saya nolak, tanya Arga. Pak Wiryo diam sejenak. Maka dia akan mengambil semuanya darimu. Sedikit demi sedikit. Sampai tidak ada yang tersisa. Akar kembali bergerak. Lebih cepat. Lebih agresif. Wajah-wajah di batang pohon mulai berteriak.
Selesaikan. Janji. Wajah. Arga menutup telinganya. Namun suaranya tetap masuk. Arga. Suara itu lagi. Kali ini. Lembut. Ibu. Sosok penjaga berhenti bergerak. Dan dalam tubuhnya. Muncul bayangan. Lebih jelas dari sebelumnya. Seorang wanita. Wajahnya perlahan terbentuk. Itu. Ibunya. Air mata Arga jatuh. Ibu. Sosok itu menatapnya. Matanya penuh kesedihan. Maafkan ibu. Arga membeku. Itu tidak bisa menggantikannya. Tidak. Ibu jangan. Arga menggeleng panik. Sosok itu mengangkat tangan. Kamu harus menyelesaikannya. Gimana caranya? Hening sejenak. Lalu, ibunya berkata sesuatu yang membuat Arga membeku total. Gantikan. Ibu. Dunia terasa runtuh lagi. Tidak. Arga mundur. Saya nggak mau. Sosok ibunya berlahan memudar. Kalau tidak, suaranya berubah. Menjadi banyak. Menjadi dingin. Kami yang akan mengambilmu. Sosok penjaga kembali utuh. Kosong. Menyeramkan. Akar-akar melonjak. Langsung mengikat tubuh Arga. Kali ini lebih kuat. Pak Wiryo mencoba membantu. Tapi tiba-tiba, salah satu sosok tanpa wajah dari belakang menangkapnya. Pak! Teriak Arga. Pak Wiryo berusaha melawan. Tapi wajahnya kini benar-benar hilang. Dan sebelum Arga sempat bergerak, tubuh Pak Wiryo diseret ke tanah. Masuk ke dalam akar. Menghilang. Pak! Arga menjerit. Kini ia sendirian. Di depan pohon. Di hadapan penjaga. Dengan wajahnya yang hampir hilang. Dan hanya satu pilihan tersisa. Akar menariknya lebih dekat ke batang pohon. Wajah-wajah di sana mulai terbuka. Seolah menyambut. Dan suara itu menggema. Billy. Arga menutup mata. Air matanya jatuh tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya, ia berbisik pelan. Kalau saya jadi penjaga, akar berhenti sejenak. Apakah semua ini akan berhenti? Hening. Lalu, seluruh suara menjawab bersamaan. Ya. Namun, di antara semua suara itu, ada satu suara kecil. Lemah. Bohong. Arga membuka matanya. Itu suara Dika. Bohong. Suara itu kecil, hampir tenggelam di antara ratusan bisikan yang memenuhi kepala Arga. Namun cukup jelas, cukup nyata. Arga membuka matanya perlahan. Tubuhnya masih terikat akar, wajahnya semakin mati rasa. Separuh dirinya seperti sudah bukan miliknya lagi. Tapi suara itu bukan tipuan. Ia tahu. Dika, bisiknya lemah. Semua suara lain langsung berhenti. Serempak, seolah sesuatu tidak suka dengan nama itu disebut. Sosok penjaga itu diam, lalu perlahan, kepalanya miring. Dan untuk pertama kalinya, suara yang keluar bukan ramai, bukan banyak. Tapi satu, Arga menatapnya tajam. Kamu bohong, katanya pelan. Tanah bergetar, akar-akar menegang. Tidak, bentak Arga. Suara kecil itu muncul lagi, lebih jelas, lebih dekat. Kah. Air mata Arga jatuh. Aku, di sini. Arga langsung menoleh, ke arah batang pohon, ke arah wajah-wajah yang menempel di sana. Satu dari wajah itu, berbeda, bukan kosong, bukan rusak, tapi tertutup, seperti terkunci. Itu, napas Arga tercekat. Wajah itu perlahan bergerak, seperti mencoba keluar. Kah, itu Dika. Bisik Arga. Sosok penjaga langsung bergerak cepat, tangannya terangkat, dan menghantam batang pohon. Wajah itu langsung diam, kembali tak bergerak. Diam. Suara penjaga berubah, lebih kasar, lebih gelap. Arga menatapnya dengan napas berat. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Kamu takut, katanya pelan. Semua suara langsung berhenti lagi. Kamu takut. Kalau saya dengar dia, tanah bergetar lebih keras. Diam. Akar langsung menjerat Arga lebih kuat. Menyakitkan, menusuk kulit. Namun Arga tidak berhenti. Berarti dia masih ada. Lanjutnya, berarti kamu belum mengambil semuanya. Hening. Sesaat. Lalu, wajah-wajah di pohon mulai bergerak liar. Seolah
tidak stabil. Kami sudah lengkap. Kalau lengkap, potong harga. Kenapa kamu masih butuh saya? Diam. Untuk pertama kalinya, penjaga itu tidak langsung menjawab. Arga menarik napas dalam. Pikirannya mulai menyatu. Semua potongan kejadian, semua cerita, semua kebohongan. Kamu bukannya mengendalikan semuanya. Bisiknya, tanah berhenti bergetar. Kamu juga terjebak. Sosok penjaga itu membeku. Kami adalah penjaga. Penjaga apa? Arga menatapnya kajam. Kalau kamu bebas, kenapa kamu tidak pergi? Hening. Lebih lama, lebih dalam. Agar-agar mulai melemah. Sedikit. Arga merasakannya. Kamu tidak bisa pergi. Lanjutnya, karena kamu bukan penguasa. Ia menoleh ke pohon, ke batangnya, ke dalamnya. Pohon ini, angin tiba-tiba berhenti. Yang sebenarnya hidup. Seketika, seluruh hutan seperti tersentak. Akar-akar bergerak liar. Lebih brutal. Jangan. Suara penjaga berubah. Kini, panik. Arga tersenyum kecil. Lemah, tapi pasti. Kamu cuma wadah. Wajah-wajah di pohon mulai berteriak. Bukan ke Arga, tapi ke penjaga. Tahan. Jangan lepas. Jangan ingat. Arga langsung menatap wajah yang tadi bergerak. Wajah Dika. Dika. Teriaknya. Semua suara langsung kacau. Wajah itu bergerak lagi. Lebih kuat. Lebih jelas. Akal di tubuh Arga melemah. Bangun. Teriak Arga. Kamu nggak hilang. Sosok penjaga langsung menyerang. Tangannya melesat cepat ke arah Arga. Tapi, berhenti. Di tengah jalan. Tubuhnya bergetar. Wajah kosongnya retak. Dari dalam, muncul bayangan wajah lain. Wajah Dika. Arga menahan napas. Penjaga itu mundur satu langkah. Tidak. Suaranya pecah. Tubuhnya mulai berubah. Wajah-wajah muncul bergantian. Cepat. Tidak stabil. Arga berteriak lagi. Kamu bukan milik mereka. Akar di sekeliling mulai kacau. Tidak teratur. Tanah terbelah. Pohon itu berdenyut keras. Seolah marah. Semua milik kami. Suara itu bukan dari penjaga lagi, tapi dari pohon. Arga membeku. Jadi, ini yang sebenarnya. Penjaga itu jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar. Seperti disiksa dari dalam. Suara Dika keluar lagi. Arga langsung merangkak mendekat. Meski tubuhnya masih lemah. Meski wajahnya hampir hilang. Dika, tahan. Bisiknya. Sakit. Arga menggertakkan gigi. Menatap pohon itu. Oke, katanya pelan. Ia mengerti sekarang. Ini bukan soal menjadi penjaga. Ini soal menghancurkan sumbernya. Arga berdiri berlahan. Meski tubuhnya hampir tidak kuat. Akar mencoba menahannya. Tapi tidak sekuat sebelumnya. Ia menoleh ke penjaga. Ketika, saya akan keluarin kamu. Lalu, ia menatap pohon itu. Dan saya akan hancurin ini. Tanah langsung bergetar hebat. Jangan. Suara pohon berluma. Wajah-wajah di batang menjerit. Agar melonjak liar. Lebih ganas dari sebelumnya. Namun Arga tidak berhenti. Ia melangkah maju. Langsung ke arah batang pohon. Dan saat tangannya menyentuh kulit pohon itu, ia melihat semuanya. Semua korban. Semua perjanjian. Semua kebohongan. Dan satu hal yang membuatnya membeku. Pohon itu tidak butuh manusia. Manusialah yang memberinya kekuatan. Arga tersenyum pahit. Berarti, bisiknya, kita yang menciptakanmu. Dan sekarang, ia tahu cara mengakhirinya. Tangan Arga masih menempel di batang pohon itu. Dingin, basah, dan hidup. Dalam sekejap, semua masuk ke kepalanya. Bukan sekedar bayangan, tapi ingatan. Ratusan, ribuan. Orang-orang yang datang dengan harapan dan pulang tanpa diri. Mereka semua tidak dipaksa. Mereka datang sendiri. Meminta. Menyerahkan. Arga terhuyung mundur. Napasnya berat. Jadi, ini semua gumamnya. Karena manusia sendiri. Pohon itu berdenyut lebih keras. Seolah marah. Seolah tidak suka kebenaran itu disadari. Kami memberi. Suara itu menggema dari seluruh hutan. Tidak. Potong Arga lemah tapi tegas. Kalian tidak memberi apa-apa. Ia menatap wajah-wajah di batang pohon. Penuh penderitaan. Penuh penyesalan. Kalian cuma mengambil. Tanah bergetar hebat. Akar-akar melonjak liar, mencoba menyerang. Namun kali ini, Arga tidak mundur.
Ia menoleh ke sosok penjaga, yang kini berlutut. Tubuhnya retak. Wajah-wajah muncul dan hilang bergantian. Di antara semua itu, wajah Dika muncul lagi. Lebih jelas, lebih hidup. Arga tersenyum lemah. Aku di sini. Sakit. Arga mengangguk pelan. Aku tahu. Ia menatap kembali ke pohon itu. Dan akhirnya mengerti. Ini tidak akan berhenti kalau masih ada yang meminta. Hening. Dan saya, suara Arga mengecil, adalah permintaan terakhir. Angin berhenti total. Seolah dunia menunggu. Arga menggeleng. Tidak. Ia menarik napas panjang. Saya tidak akan minta apa-apa. Akar-akar berhenti bergerak. Saya tidak akan jadi penjaga. Tanah mulai retak. Dan saya tidak akan menggantikan siapapun. Suara pohon berubah. Menjadi kasar. Marah. Maka kami akan mengambil. Arga tersenyum tipis. Coba saja. Dan saat itu, ia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Ia melangkah maju, memeluk batang pohon itu. Akar langsung bereaksi, menusuk, melilit, masuk ke dalam kulitnya. Arga menjerit, namun ia tidak melepaskan. Kalau kalian mau ambil, teriaknya, ambil semuanya sekaligus. Pohon itu bergetar hebat. Wajah-wajah di batang mulai berteriak panik. Jangan, terlalu banyak. Lepas. Arga tertawa di tengah rasa sakit. Bukannya kalian lapar. Akar semakin dalam. Menembus tubuhnya. Menarik sesuatu dari dalam dirinya. Wajahnya mulai hilang. Matanya memudar. Mulutnya menghilang. Namun, sesuatu yang lain terjadi. Pohon itu tidak stabil. Karena untuk pertama kalinya, seseorang tidak menyerahkan diri dengan berjanjian. Tidak dengan rasa takut. Tidak dengan keinginan. Tapi dengan penolakan. Ini salah. Suara pohon berubah panik. Seimbangan. Rusak. Retakan muncul di batangnya. Akar-akar mulai layu. Wajah-wajah di sana berubah. Tidak lagi kosong. Mereka bangun. Satu persatu. Wajah-wajah itu membuka mata. Termasuk Dika. Kak. Arga hampir tidak bisa melihat lagi. Namun ia tersenyum. Ia. Retakan semakin besar. Sebagian batang pohon runtuh. Suara jeritan memenuhi hutan. Bukan jeritan korban. Tapi jeritan sesuatu yang selama ini hidup dari mereka. Kami hilang. Iya. Bisik warga lemah. Dan mereka bebas. Akar-akar mulai hancur. Tubuh penjaga retak. Lalu runtuh. Wajah-wajah keluar dari batang. Seperti dilepaskan. Seperti kembali. Dika berdiri di depan Arga. Utuh. Tersenyum kecil. Makasih, Kak. Air mata Arga jatuh. Maaf. Dika menggeleng. Lalu berlahan. Ia memudar. Seperti yang lain. Satu persatu. Semua hilang. Hutan kembali sunyi. Pohon itu runtuh sepenuhnya. Menjadi tanah. Menjadi tidak ada. Arga jatuh ke tanah. Tubuhnya hancur. Wajahnya hampir tidak tersisa. Namun untuk pertama kalinya, tidak ada suara. Tidak ada bisikan. Hanya tenang. Pagi hari, warga desa menemukan Arga di pinggir hutan. Sendirian. Terbaring. Masih hidup. Mereka membawanya pulang. Merawatnya. Namun, ada satu hal yang berubah. Wajah Arga tidak pernah kembali sepenuhnya. Ia masih punya mata. Masih bisa melihat. Masih bisa hidup. Namun, saat orang melihatnya terlalu lama, mereka akan merasa aneh. Seperti melihat seseorang yang wajahnya tidak lengkap. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi pohon pesugihan di desa itu. Namun, beberapa orang bersumpah, saat malam tiba, di pinggir hutan, masih ada sosok berdiri diam,
Tidak menyeramkan, tidak mengancam, hanya menjaga. Dan jika diperhatikan, sosok itu memiliki wajah yang samar, seperti seseorang yang pernah hampir kehilangan segalanya.